Assalamualaikum, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Rahma Puji Arianti. Di video kali ini saya akan membahas tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan. Oke, langsung saja akan saya bahas gelombang stasioner dulu ya teman-teman. Jadi, apa itu gelombang stasioner? Gelombang diam atau stasioner adalah gelombang yang amplitudenya tidak sama pada setiap titik. Singkatnya, gelombang stasioner adalah perpaduan ataupun superposisi dari dua gelombang yang identik tetapi berlawanan arah. Besar amplitudo gelombang stasioner akan berubah-ubah di antara nilai maksimum dan nilai minimumnya. Titik yang amplitudonya maksimum disebut juga perut, dan titik dengan amplitudo minimum disebut simpul. Jenis-jenis gelombang stasioner. Yang pertama yaitu gelombang stasioner pada ujung tetap. Dari gambar di samping dapat diketahui bahwa ujung tetap atau terikat akan membentuk dua gelombang tali yang arahnya berlawanan. Masing-masing mempunyai persamaan gelombang yaitu sebagai berikut. Y1 sama dengan A sin omega T min Kx jika merambat ke arah kanan. Y2 sama dengan A sin omega T plus Kx jika gelombang merambat ke arah kiri. Superposisi dari kedua gelombang itu dinyatakan Ys sama dengan Y1 plus Y2 atau sama dengan 2A sin Kx cos omega T. Dan amplitudo gabungan AP sebesar AP sama dengan 2A sin Kx. Selanjutnya yaitu menentukan simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung tetap. Simpul pertama yaitu titik awal berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Simpul kedua merupakan setengah lambda. Simpul ketiga yaitu lambda. Keempat 1/2 lambda dan seterusnya. Jadi simpul pertama yaitu titik awal ini adalah simpul pertama. Simpul kedua merupakan setengah lambda. Simpul ketiga yaitu lambda, keempat 1/2 lambda, dan seterusnya. Dan perut pertama merupakan 1/4 lambda, perut kedua merupakan 3/4 lambda, perut ketiga 1/4 lambda, dan seterusnya. Yang kedua yaitu gelombang stasioner pada ujung bebas. Berbeda dengan ujung terikat, pada ujung bebas memiliki persamaan atau fungsi kosinus yaitu sebagai berikut. Ys sama dengan Y1 plus Y2 sama dengan 2A cos Kx sin omega T. Dan amplitudo gabungan atau AP sebesar AP sama dengan 2A cos Kx. Menentukan simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Simpul pertama yaitu 1/4 lambda. Ini adalah simpul pertama. Dan simpul kedua yaitu 3/4 lambda. Simpul ketiga yaitu 1/4 lambda dan seterusnya. Lalu perut pertama adalah titik awal yang berarti jarak dari titik pantul sama dengan 0. Perut kedua yaitu setengah lambda. Perut ketiga merupakan lambda. Keempat 1/2 lambda dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh soal gelombang stasioner. Tali yang memiliki panjang 10 meter, salah satu ujungnya terikat pada sebuah pohon dan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm serta frekuensi 5 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali tersebut adalah 5 meter per sekon, berapa amplitudo pada titik P yang terletak pada jarak 2 meter dari ujung terikat tali tersebut? Kita coba selesaikan soal ini ya teman-teman. Diketahui yang pertama yaitu panjang tali adalah 10 meter. Dan salah satu ujungnya terikat. Kemudian amplitudonya adalah 10 cm, frekuensinya 5 Hz, dan cepat rambat atau V sama dengan 5 meter per sekon. Oke, pertama-tama kita cari dulu nih berapa panjang gelombangnya. Kita cari pakai rumus cepat rambat gelombang yaitu V sama dengan lambda dikali F.
V tadi diketahui di soal adalah 5 meter per sekon, sama dengan lambda dikali F. F-nya adalah 5 Hz, maka ketemu lambda sama dengan 1 meter. Lalu kita masukkan ke persamaan AP sama dengan 2A sin KX. AP sama dengan 2A sin 2pi X per lambda. AP sama dengan 2 dikali 10 sin 2pi 2 per lambda. 2 di sini tadi jaraknya 2 meter ya teman-teman. AP sama dengan 2 dikali 10 dikali 0, maka AP sama dengan 0 meter. Jadi amplitudo pada jarak 2 meter di titik P adalah 0 meter. Keadaan itu berarti amplitudo pada keadaan simpul gelombang yang menjadikan nilai amplitudo di titik P bernilai 0. Contoh gelombang stasioner dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih, apa aja contoh gelombang stasioner atau penerapan gelombang stasioner yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu seutas tali yang salah satu ujungnya diikatkan ke suatu tiang dan ujung lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah. Gelombang tali akan merambat dari ujung tali yang diketarkan ke ujung tali yang terikat, kemudian akan dipantulkan kembali ke arah semula. Gelombang datang dan gelombang pantul saling berinterferensi sehingga disebut sebagai gelombang berdiri. Yang kedua yaitu dawai gitar. Ketika kita memetik dawai gitar, maka akan terjadi sebuah gelombang dan kemudian dipantulkan pada ujung dawai yang terikat pada kedua ujungnya. Yang ketiga yaitu permukaan kulit gendang atau drum. Ketika kita memukul sebuah gendang, maka akan timbul gelombang stasioner yang mengalami superposisi dan pemantulan gelombang pada ujung permukaan gendang. Dan yang keempat yaitu pemancar radio atau sinyal telepon seluler. Gelombang dikirim dari stasiun pemancar ke stasiun pemancar lain sehingga terjadi pemantulan dan superposisi gelombang. Dan yang kelima yaitu gelombang air laut. Gelombang air laut merupakan jenis gelombang tetap atau stasioner dan mengalami pemantulan ujung bebas. Gelombang ini sekarang dimanfaatkan sebagai gelombang pembangkit aliran gelombang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gelombang berjalan. Apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Dan sifat-sifat gelombang berjalan yaitu 1. Refraksi atau dibiaskan, yang kedua difraksi atau dibelokkan, ketiga refleksi atau dipantulkan, keempat dispersi atau perubahan bentuk, kelima interferensi atau digabungkan, dan yang keenam yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Yang pertama adalah refraksi atau dibiaskan. Refraksi merupakan pergeseran arah rambat gelombang yang disebabkan oleh medium yang dilaluinya memiliki kerapatan yang berbeda. Contohnya yaitu sebuah pensil yang dicelupkan pada air yang ada pada gelas. Kita akan melihat bahwa pensil tersebut seperti patah atau bengkok. Itu disebabkan karena perbedaan medium perambatan gelombang cahaya. Yang kedua yaitu difraksi atau dibelokkan. Difraksi gelombang merupakan pembelokan gelombang saat melalui celah tertentu. Difraksi semakin jelas terlihat ketika gelombang melewati celah yang semakin sempit. Contohnya, laser yang ditembakkan pada kisi difraksi akan menghasilkan pola gelap terang yang menawan. Selanjutnya yaitu refleksi atau dipantulkan. Refleksi gelombang ini merupakan pembalikan arah rambat gelombang karena pembenturan dengan suatu medium yang tidak dapat tembus oleh gelombang. Contoh, seberkas laser yang ditembakkan pada sudut tertentu akan menyebabkan pantulan yang sama dengan sudut datangnya. Kemudian yang keempat yaitu dispersi atau perubahan bentuk. Dispersi merupakan terjadinya perubahan bentuk gelombang di mana gelombang melalui medium tertentu. Contohnya adalah gelombang putih yang menjadi berwarna-warni ketika melalui prisma, dan gelombang warna-warni yang digambar pada selembar kertas dan kertas itu diputar dengan kencang akan membuat warna-warni itu berubah menjadi putih. Yang kelima yaitu interferensi atau digabungkan.
Interferensi merupakan suatu perpaduan gelombang. Jika dua gelombang yang dipadukan memiliki fase yang sama, maka akan menghasilkan penguatan. Itulah interferensi. Contohnya yaitu gelombang suara yang memiliki fase yang sama akan terdengar lebih keras. Lalu gelombang tali yang memiliki fase yang sama, maka amplitudenya akan semakin besar. Dan yang terakhir yaitu polarisasi atau diserap arah getarnya. Polarisasi merupakan penyerapan arah getar gelombang saat melalui medium tertentu. Contohnya yaitu suatu gelombang suara yang melewati medium lentur seperti busa, spons, dan lain-lain akan terdengar lebih lirih karena gelombang suara tersebut terserap oleh medium tersebut. Nah, setelah kita mengenal atau belajar tentang gelombang stasioner dan gelombang berjalan, kalian tahu nggak sih apa bedanya gelombang stasioner dan gelombang berjalan? Perbedaan gelombang stasioner dan gelombang berjalan terletak pada amplitudonya. Gelombang berjalan memiliki amplitudo yang sama pada setiap titik, sedangkan gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama atau berbeda pada setiap titik. Rumus gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan yang perlu kalian ketahui yaitu Y sama dengan plus minus A sin 2pi dalam kurung T kecil per T plus minus X per lambda tutup kurung. Jadi yang di dalam kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Atau Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus Kx tutup kurung. Sama seperti yang ini, selalu yang dikerjakan itu yang di dalam kurung dulu ya. Nah, untuk tanda ini, itu menunjukkan amplitudonya. Jika amplitudonya ini merambat ke atas, maka tanda yang digunakan itu tanda positif. Tetapi jika merambat ke bawah, tanda yang digunakan itu tanda negatifnya. Sama seperti amplitudo tadi, cuma bedanya itu kebalikannya ya. Tanda ini jika merambat ke kiri, tanda yang digunakan itu tanda yang positif. Tetapi jika merambat ke arah kanan, tanda yang digunakan adalah tanda yang negatif. Nah, keterangannya, Y sama dengan simpangan, satuannya itu meter. A sama dengan amplitudo, satuannya juga dalam meter. K sama dengan bilangan gelombang. Omega sama dengan frekuensi gelombang. T kecil sama dengan waktu, satuannya sekon. Sedangkan X sama dengan jarak ke titik sumber, satuannya itu meter. Nah, saya akan kasih satu contoh soal gelombang berjalan. Suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T min X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah diketahui di soal persamaannya yaitu Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4T min X dan X-nya adalah 5 cm karena diketahui jaraknya adalah 5 cm dan T adalah 2 sekon karena diketahui telah bergetar selama 2 sekon. Dan kemudian kita langsung saja masukin ke persamaannya yaitu Y sama dengan 0,01 sin pi dalam kurung 4 dikali 2. 2-nya ini adalah T. Diketahui nih 4T min X. Jadi dimasukin 2-nya min X-nya. X-nya adalah 5. Jadi 4 dikali 2 min 5. Lalu Y sama dengan 0,01 sin pi 4 kali 2 8 dikurang 5. Ketemu Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0 di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Contoh gelombang berjalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu gelombang di permukaan air, gelombang pada bekas, gelombang bunyi, dan gelombang yang dihasilkan dari pelemparan batu ke air. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.